selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, kepada penonton setia Bankum Berbicara, selamat datang kembali di Bankum Berbicara, yang mana pada episode kali ini kita bakalan ditemani oleh Pak Purnama Harmonis Lase. Ya, Pak Purnama Harmonis Lase, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat, apalagi ini dalam nuansa bulan suci Ramadan. Tentunya kita selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal yang bersikap positif terhadap sesama ya, Bung Albert ya. Ya. Baik, ini kan Pak Purnama Harmonis Lase, ini kan beberapa daripada hari-hari sebelumnya kita ini kurang update daripada penonton kita setia ini. Bisalah diceritakan kepada penonton setia Bankum Berbicara kendala apa saja atau hal-hal apa saja yang kita lakukan sebelumnya? Ya, tentunya pada pertemuan kali ini mungkin penonton setia daripada Bankum Berbicara bertanya-tanya kenapa selama beberapa hari ini kita belum ada konten ataupun pembahasan diskusi. Nah, jadi pada akhir-akhir ini kita sibuk memperjuangkan, membantu, membela masyarakat yang terzolimi di hadapan hukum. Nah, tentunya sebagai daripada Bankum Berbicara, insan Bankum Berbicara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendampingi, membantu, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi begitulah Bung Albert perjalanan kita beberapa hari ini ya. Baik Pak Lase. Nah, untuk episode kali ini pada penonton Bankum Berbicara ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan ditemani oleh Pak Purnama Harmonis Lase, yang mana dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai narkotika. Ya, Pak Lase. Ya, ini kan salah satu yang merusak daripada generasi muda ini. Betul sekali. Hadirnya narkotika. Ya. Jadi sepengetahuan Pak Lase, narkotika ini apa sih Pak? Ya, pada dasarnya narkotika ini betul yang saudara sampaikan tadi, bahwasanya ini merupakan zat-zat yang sangat berbahaya yang dilarang peredarannya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya kalau kita berbicara narkotika, maka tidak elok rasanya kalau kita tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, inilah payung hukum yang mengatur tentang narkotika. Tentu kalau kita mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tersebut, di situ dapat kita lihat bahwasanya apa yang dimaksud dengan narkotika. Jadi narkotika ini merupakan bahan-bahan baik yang terbuat daripada zat kimia maupun juga dari tanaman, ya kan? Nah, yang di dalamnya itu terkandung zat-zat baik berupa untuk mengurangi rasa nyeri ataupun menghilangkan rasa nyeri. Namun tentunya kalau kita katakan bahwasanya narkotika ini sebenarnya, ya kan, kalau kita berbicara secara filosofis ya, bukan secara aturan hukum, ya narkotika ini sebenarnya juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kesehatan. Tetapi tentunya kan tidak disebarluaskan ataupun tidak dipergunakan secara sembarangan, hanya pihak-pihak tertentu saja, ya kan? Nah, itulah yang disebut narkotika. Dan penggolongan narkotika ini sendiri, kalau kita mengacu pada pasal di situ, nah di situ menyebutkan bahwasanya penggolongan daripada narkotika itu terurai pada lampiran daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, jadi contoh ada narkotika golongan 1 dan ada narkotika golongan 2. Kalau berbicara narkotika golongan 1 ini, ya contoh misalnya ada di situ metafetamin, ya kan, ada MDMA, ya kan, dan masih banyak, itu ada banyak. Dan kalau bicara narkotika golongan 2, ada di situ alfametadol, ya kan, ada di situ di fenoksin, ya kan, ada fontanil dan masih banyak lain. Nah, jadi itulah jenis-jenis daripada penggolongan narkotika baik daripada golongan 1 maupun golongan 2. Ya, kurang lebih seperti itu Bung Albert. Baik, ini kan narkotika ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan merusak generasi-generasi, ya kan? Ini sih apa sih yang membuat sampai narkotika ini, ya kan, menjadi salah satu sebuah musuh terberat negara dalam memajukan suatu negara, khususnya di negara kita lah, karena kan makin banyak ini pesatnya
peredaran narkotika di negara kita. Kita tidak boleh Betul. pungkiri itulah. Betul. Iya. Betul. Nah, Betul. Bagaimana itu Pak Las? Ya, sebelum saya menjawab itu, Bung Albert, tadi ada satu lagi ada golongan tiganya juga ya. Iya. Ada di sini jenisnya yaitu kodeirna, ada nikodikodina, ada nikokodina, ya kan, golongan 3. Ya. Nah, mengacu tadi pada pertanyaan yang Bung Albert sampaikan, kenapa sih narkoba musuh ini terberat lah. musuh terberat? Betul, ya. Ya, tentunya di dalam hal ini narkotika ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengertiannya adalah zat-zat baik kimia maupun yang terbuat dari alam, ya kan, dari tanaman, yang memang di dalam itu mengandung zat yang bisa menghilangkan rasa nyeri, ya kan, kemudian juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, jadi dalam hal ini dia bisa mempengaruhi otak dan pikiran, ya kan, membuat candu yang menggunakannya, ya kan. Nah, inilah yang sangat berbahaya ini, karena ini tadi narkotika ini hanya digunakan sebenarnya pada dunia kesehatan, ya kan, hanya dimanfaatkan di situ. Tetapi inilah tadi ini oleh masyarakat banyak malah memanfaatkannya untuk, ya itu tadi, untuk penggunaan yang secara berlebihan dan tanpa mengacu pada aturan hukum yang berlaku, kan gitu. Nah, itu yang berbahaya itu. Nah, karena yang dirusak narkotika ini adalah pikiran, kan itu. Tentu apa pikiran yang dirusak itu, tentunya orang bisa bertindak sesuka hatinya, kan begitu. Ya, contoh misalnya dia bisa mencuri, membunuh bahkan. Nah, ini yang menjadi berbahayanya. Karena kenapa dia melakukan seperti itu? Tadi itu pikirannya sudah rusak oleh zat-zat ini tadi. Nah, kurang lebih itu penjelasannya. Ya, baik. Ini kan saya dengar-dengar dan saya sendiri ya kan, bahwa background daripada Pak Lase ini kan sarjana hukum. Semua tahu itu. Baik. Ini sesuai mengacu tadi pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya kan. Semakin pesat itu tadi peredarannya. Ini kan undang-undang sudah dibentuk. Apakah ada menurut daripada penglihatan Pak Lase lah, ya kan, sebagai backgroundnya sarjana hukum, ya kan, Pak Lase ya. Jadi dari pandangan Pak Lase sendiri lah, dengan apa undang-undang yang sekarang ini diterapkan, ya kan, apakah sudah ada efek jera daripada pengguna, kita bilanglah begitu, ataupun pecandu dan sejenisnya? Ya, tentunya kalau kita berbicara apakah memang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 ini sudah mampu memberantas yang namanya tindak pidana narkotika ini. Jadi kalau kita berbicara secara dasolemnya, ya kan, secara faktanya ya memang masih belum, kan itu. Karena sampai dengan saat ini peredaran narkotika ini ya tetap masih beredar, dan bahkan saat ini bukan hanya pada orang dewasa, bahkan anak-anak pun sudah mengerti dan memahami dan tahu apa sih yang dimaksud narkotika itu, bahkan mereka ya selaku pelaku juga, kan itu. Nah, kalau kita mengkajinya ini secara filosofis, tentu kan kenapa sih hal ini bisa terjadi, padahal sudah ada payung hukum tadi, sudah ada lembaga hukum atau institusi yang menegakkan, kan itu, yang melakukan penegakan hukum terkait ini, kan. Betul. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ya itu tadi masih ada kelemahan-kelemahan dari instansi-instansi ini tadi. Karena kenapa? Yang akhir-akhir ini kita peroleh fakta bahwasanya rata-rata narkotika ini berasal daripada negara luar. Contoh adalah Malaysia, kan itu. Nah, jadi semua peredaran narkotika itu berasal dari sana. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sampai di negara Indonesia, kan itu? Betul. Tentunya itu tadi pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tadi, ya kan? Apakah maksimal atau tidak maksimal, kan itu? Sekiranya maksimal, tentu kan yang namanya narkotika ini kan tidak akan masuk ke negara kita. Tetapi karena tadi penjagaannya tidak maksimal, makanya bisa masuk, kan itu. Nah, terlepas daripada dinamika itu, ya tentu kita tidak bisa menyimpulkan apakah di dalam itu ada semacam kesengajaan untuk membiarkan itu, tidak kita menyimpulkan. Pada intinya itulah fakta yang terjadi saat ini. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya dengan adanya payung hukum ini bahwasanya sudah menjamin tidak akan beredar narkotika ini, ya menurut saya, menurut hemat saya masih belum. Jadi masih banyak yang harus memang betul-betul diperbaiki, terutama tadi fungsi pengawasan di perbatasan oleh aparat penegak hukum. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, ini kan tadi Pak Lase sampaikan bahwa daripada pengawasan, ya kan. Ini daripada pandangan Pak Lase lah sebagai backgroundnya latar belakang hukum, ya kan.
ini pengawasan yang dalam hal ini kan pemerintah juga kan sudah Ya, semaksimal mungkin Ya. dalam hal memberantas Ya. narkotika ini, betul ya? ya, Ya kita ya tidak boleh apa juga karena Ya. kan dalam hal ini pemerintah di sana berslogan bahwa berantas narkotika Ya. di bumi Indonesia gitu. Itu menurut Pak Lasela bagaimana supaya nanti ini ke depannya ya kan para daripada narkotika ini ya kan tidak beredar lagi lah. Daripada pandangan hukum Pak Lasela ya. tentunya makanya saya bilang tadi itu harus dimaksimalkan terkait daripada kesadaran daripada aparat penegak hukum, Ya. ya kan? Artinya bahwasanya mengenai perbatasan itu tadi ya kalau bisa ya ditutupkan gitu, Betul. ya kan? Contoh saat ini kan tentu ada lembaga institusi kepolisian, kemudian juga ada BNN Ya. kan gitu, Badan Narkotika Nasional yang menangani narkotika kan gitu. Tetapi itu tidak hanya cukup sampai di situ, karena ya itu tadi lembaga sudah bagus, tetapi kan individunya kan kita tidak bisa Iya, menjaminkan itu, betul, iya. oknum-oknum kan itu. Iya. Nah, tetapi kita masih percaya bahwasanya masih banyak lah oknum-oknum kita yang masih peduli terhadap generasi bangsa kita, ya kan, yang tidak ingin anak-anak muda kita ini terpengaruh sama narkotika. Baik. Nah, kemudian dalam hal ini juga perlu ada juga sikap nyata perlawanan masyarakat terhadap narkotika ini. Nah, artinya bahwasanya masyarakat juga harus ambil alih, ya kan, ikut Ya. andil dalam memberantas, dalam mengkampanyekan bahwasanya narkotika itu tidak boleh, ya kan, beredar ataupun digunakan ya di negara ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat dengan institusi negara dalam hal ini kepolisian, kemudian juga BNN Ya. bekerja sama dengan masyarakat, saya kira ini menjadi sebuah hal yang positif untuk memberantas narkotika. Ya, itu menurut saya. Baik, ini cukup menarik ini Pak Ya. Ase. Ya, tadi lepas dari itulah kan daripada sistem tadi kan pasokan atau sinisnya perbatasan tadi, lepas dari itulah ya. Ya. Nah, kemudian ini kan kita mengacu lagi ke belakangnya Ya. dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang ya, betul. narkotika. Ya, yang mana dalam hal ini kan semua sudah dikelompokkan di sana Betul, dan jelas, betul. ya kan? Nah, di dalam undang-undang ini ya kan dari pandangan Pak Lasi sebenarnya itu kan sudah ditentukan semua tuh. Ya. Ada pengguna, ya kan, Ya. ada penyalahguna, Ya. gitu. Itu bagaimana cara mengelompokkan itu? Ya, kalau kita berbicara pengelompokan itu tentunya kan ada pasal-pasal yang mengatur demikian, kan betul. gitu. Nah, jadi tentunya pasal pengguna, Ya. kan pengguna ini kan orang yang mengonsumsi, Ya. kan gitu. Kalau bandar ataupun apa, sebenarnya istilah bandar tidak ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Yang ada dalam itu adalah menjual, kan gitu, Ya. membeli, menjadi perantara itu. Tapi tidak ada kata-kata bandar di Ya. situ. Nah, tentu di dalam hal ini ada pasal-pasal yang mengatur terkait daripada ancaman pidana terhadap para pelaku ini tadi, ya kan? Tentunya kalau kita berbicara oleh pengguna, maka yang sering cocok dan relevan diterapkan kepada mereka itu kan pasal 127, pasal 127 mengenai pengguna. Dan itu ada sanksinya, kan gitu. Tetapi dalam hal ini pada akhir-akhir ini kan Kejaksaan Agung bahkan juga Kapolri mengeluarkan statement bahwasanya khusus untuk para pengguna ini sebenarnya tidak bisa diadili di persidangan karena lebih bagus untuk direhabilitasi. Karena kenapa beberapa pertimbangan juga mulai daripada over kapasitasnya lapas, kan gitu. Kemudian juga dalam hal ini juga untuk mengobati daripada orang-orang ini juga ya bukan sebuah jaminan melalui penjara, ya kan gitu. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai pasal-pasal ancaman pidana, terutama yang saat ini yang mau saya sampaikan, walaupun memang nanti banyak pasal-pasal lainnya, tapi yang mungkin yang sering dibahas di dalam pengadilan itu ada kalau misalnya barang buktinya jenis tanaman, contohlah ganja itu yaitu dalam pasal 111 kan gitu. Nah, tentu ada pengelompokan lagi tuh, ada ayat 1 ayat 2. Kalau ayat 1 itu ya kalau misalnya barang buktinya masih di bawah 1 kilogram ya. Tetapi kalau misalnya barang buktinya itu sudah melebihi daripada 1 kilogram, maka yang diterapkan adalah pasal 111 ayat 2. Nah, kemudian juga berbicara narkotika golongan 1 bukan tanaman, ya kan? Tentu ada pasalnya juga, itu pasal 112 ayat 1 sekiranya tidak melebihi daripada 5 gram. Tetapi kalau memang barang buktinya melebihi daripada 5 gram, maka diterapkanlah pasal
112 ayat 2. Iya. Tetapi ini sifatnya adalah memiliki, menguasai. Ya kan, begitu juga tadi apa namanya itu pasal 111 itu tadi, Iya. ayat 1 ayat 2 itu adalah sifatnya memiliki, menguasai. Iya. Ya kan, atau menyediakan kan Iya. gitu narkotika. Nah, kemudian yang sering diterapkan juga dalam pengadilan yaitu pasal 114. Nah, 114 ini ada dua pembagian juga. Kalau barang buktinya melebihi daripada 5 gram tentu diterapkan pasal ayat 2 ya. Iya. Ya, ayat 2. Tetapi kalau memang masih sekiranya itu di bawah 5 gram maka yang diterapkan adalah ayat 1. Tetapi unsur dari pasalnya di sini kan berbeda dengan pasal 112 dan 111 tadi. Iya. Kalau ini adalah membeli, ya kan, Iya. menjual, kan gitu, menukar, ya kan, menyerahkan, menjadi perantara. Perantara, Kurang ya. lebih itu unsur-unsurnya di dalam pasal 114 ini. Iya. Nah, itu kurang lebih Pak Albert. Tetapi sekali lagi yang mau saya tegaskan di situ kalau berbicara kan sering ini masyarakat ataupun di luar sana mengatakan ya bandar-bandar. Iya, betul. Ya mohon maaf, bandar itu tidak ada sama sekali pengaturannya di Ya, dalam ini saya mau baru nomor tanyakan 35 ini, Pak ayat Lase. sampai Ini kan 9 itu. sesuai dengan apa yang Pak Lase sampaikan, Iya. karena sudah menyinggung juga ya Iya. kan, bahwa dalam status sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu bandar-bandar yang diberitakan masyarakat itu banyak gitu kan. Iya. Berita-berita dari masyarakat, Iya. baik itu berita televisi atau Iya. sejenisnya, dan berita topiknya itu selalu bandar-bandar. Itu bagaimana itu? Apakah memang itu dibenarkan atau bagaimana? Menurut undang-undang lah. Ya, Undang-Undang Nomor 35 sebenarnya 2009 ini lah. ya, ini. sebenarnya begini, karena Ya. memang tidak ada pengaturannya, ya kan, tidak ada, sebenarnya bukan pengaturan maksudnya. Maksudnya mengenai istilah kata bandar itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 itu. Iya, iya. Tetapi di situ hanya diatur orang yang membeli, Iya, menjual, iya, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, kan gitu. Penyalahguna. Hanya itu aja yang diatur di situ, tidak ada istilah bandar. Tetapi kenapa ini menjadi berkembang? Ya kan, mungkin ini Ya. hanya mungkin ya Ya, kan itu, ya. karena di tengah-tengah masyarakat misalnya ketahuanlah si A ini contohnya ditemukan sabula samanya contoh kan itu Iya, narkotika 100 kilo kan Iya. itu, dan itu dianggap sebagai bandar kan itu. Iya. Ya, apalah ibaratnya istilah-istilah yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi sekali lagi itu tidak diatur istilah demikian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Oke, baik Pak Lase. Ini kita orek-orek Ya. lah ya mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ya. inilah ya. Itu tadi kan di sana juga ada salah satunya penyalahguna. Ya. Kan? Apakah daripada penyalahgunaan narkotika ini bisa ya tadi seperti yang Pak Lase sampaikan tadi ya, semestinya daripada penyalahguna ini kan tidak bisa harus maksudnya alangkah baiknya direhabilitasi. Direhabilitasi Ya. daripada di penjara. Iya, karena kan over kapasitas tadi ya. 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 Jadi ini kan banyak juga ini kan, daripada dia benar-benar ya kan menyalahgunakan ya. Ya. Namun daripada itu ya mereka terapkan juga pasal-pasal yang ini Ya. tadi, padahal dalam hal-hal pengakuan kita kan sering nonton sidang ya Pak Lase, ya kan dalam pengakuan persidangan ya kan, seringkali kita mendengar dari kursi penonton bahwa dia bersaksi, orang pun bersaksi bahwa dia adalah sebagai pengguna dan tujuannya untuk membeli. Nah, itu apa sih faktornya itu kenapa hal-hal demikian terjadi? Ya, sebenarnya begini, apa yang saya sampaikan tadi menyinggung terkait daripada pernyataan ataupun statement-statement Kepala Kejaksaan Agung, begitu juga Kepala Kepolisian, bahkan juga Kepala BNN Nasional. Tentunya dalam hal ini sudah digarisbawahi bahwasanya yang namanya pengguna ini sebenarnya tidak bisa dijatuhi hukuman penjara. Tetapi lebih relevan dan cocok diterapkan kepada mereka pasal pengguna. Karena kenapa? Ya kan? Tentu yang rusak di sini sebenarnya adalah otak dan pikirannya kan gitu. Maka harus disembuhkan itu. Kan gitu. Nah, harus disembuhkan, bukan malah di penjara. Karena kenapa? Di dalam penjara pun juga bukan sebuah jaminan bahwasanya dia ini akan terhindar daripada narkotika. Ya mohon maaf, kalau kita membuka media cetak maupun media online, bahkan banyak sekarang ini beberapa lapas-lapas ataupun rutan-rutan di negara kita ini ya kan menjadi tempat persembunyian, menjadi tempat peredaran. Ya kan kita harus fair menilai itu juga. Kan gitu. Nah, tentunya ini yang menjadi sebuah permasalahan karena memang ya kita harus mengakui itu juga. Karena tidak setiap detik, setiap menit, setiap jam ya pegawai-pegawai lapas atau rutan itu mengawasi kan gitu. Tentu ada keterbatasan juga di dalam hal itu. Nah, tentu untuk mengurangi itu semua makanya tadi pentingnya rehabilitasi ini. Ya kan? Karena
ya tentu kita memahami fakta-faktanya di situ. Sebenarnya dia ini relevan apa, cocok apa kan gitu. Ya. Ya kan? Jangan pula ketika barang bukti misalnya mohon maaf hanya 0,010 gram. Kan itu kan tujuannya untuk digunakan. Ya. Kan itu. Tapi diterapkan dengan hukuman yang tinggi. Sebenarnya kita di sini di Bankum berbicara ini adalah pihak-pihak yang sangat anti dengan narkotika. Betul. Ya kan kita tidak mendukung narkotika. Ya. Tetapi kita hanya mau mendudukan porsi hukumnya di mana. Ya. Ya kan? Betul, betul. Artinya hukumlah seseorang itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya. Sekiranya dia menggunakan, ya hukumlah dia sesuai dengan kan itu. pasal yang menggunakan. Artinya supaya berubahlah tadi dia ini yang awalnya sudah candu narkotika pelan-pelan menjadi sembuh. Ya. Nah kalau dia sembuh ya tentunya perbuatan ini kan tidak akan terjadi lagi dalam kehidupannya. Betul. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama di sini. Ya. Baik, kemudian ini kan tadi overkapasitas ya. Ya. Ini kemudian daripada overkapasitas ini, dari penilaian ini kita melihat data lah, ya. Bukan data dari kan ini sekarang kan sudah zamannya canggih, kita bisa akses di Google, ya kan, bahwa penghuni lapas dan rutan itu 70% ya Pak Lase, atau berapa persen sepengetahuan Pak Lase lah? Iya kurang lebih 70% memang penghuni lapas dan rutan itu adalah tindak pidana narkotika. Oke, baik. Tindak pidana narkotika. Dan kemudian setelah dikelompokkan lagi, rata-rata adalah penyalahguna. Betul. Nah, daripada ini tindakan pemerintah, apakah tidak ada tindakan lain selain daripada efek jerah memenjarakan daripada seorang ini? Ini daripada akibat memenjarakan seseorang ini kan kalau tidak diobati ya, seperti Pak Lase sampaikan tadi, bahwa orang ini kan butuh pengobatan. Ya, butuh pengobatan ya artinya biar dia sembuh karena dia sakit, artinya butuh pengobatan, bukan malah dikurung, ya kan? Beberapa tahun yang menyebabkan beberapa kerugian. Ya, betul Pak Lase. Betul. Mungkin daripada Pak Lase pun sudah tahu itulah sebagai praktisi sarjana hukum lah ya, bisa kita sampaikan. Ya. Jadi artinya begini, pada dasarnya mengenai overkapasitas itulah tadi. Ya. Tentu ada beberapa prosedur-prosedur yang tidak dijalankan kan gitu. Contoh yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kan sudah diinstruksikan oleh Kepala Kejaksaan Agung yang namanya pengguna itu ya wajib hukumnya direhabilitasi, bukan untuk dipenjara. Kan begitu. Tetapi kan di bawah-bawah ini ya tidak semuanya mengikuti apa yang diinstruksikan daripada Kepala Kejaksaan Agung ataupun yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang selama ini yang menjadi kelemahan kita. Nah, sekali lagi di dalam hal ini yang perlu kita memahami di situ adalah tadi yang namanya pengguna ini kan mereka ini kan yang rusak adalah pikirannya. Tentu harus disembuhkan pikirannya itu melalui apa program rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Kan itu. Nah, kalau di penjara semua mereka ini ya kan, yang makanya saya bilang tadi berputar-putar di situ aja. Karena kenapa? Ya mohon maaf tadi, rutan dan lapas itu bukan sebuah tempat juga yang menjamin bahwasanya mereka ini terhindar daripada narkotika. Malah ini menjadi memperparah mereka. Karena kenapa? Ketika mereka masuk di dalam tahanan, tentu kan berbagai orang di situ. Ada yang tadi bandar, ada bandar lah katakan istilah dari masyarakatnya. Ya kan yang semula dia hanya pengguna, tapi dia menjadi mengikuti, ya kan? Nah, terhasut, ya kan terpengaruh oleh daripada para bandar-bandar yang tadi ini mempunyai jaringan. Nah, jadi ikut dari situ. Jadi itu yang sebenarnya dihindari itu. Nah, makanya dalam setiap kita menangani kasus narkotika itu, makanya kita dudukkan dulu perannya bagaimana dulu. Nah, itu dia kurang lebih Pak Albert. Baik Pak Lase, ini kan sudah panjang kita bercerita mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini kan ya. Kemudian bisalah sampaikanlah kepada penonton setia Bankum berbicara ya kan, dan kemudian kepada anak-anak muda Indonesia daripada Pak Lase menyampaikan ke mereka itu bahayanya narkotika itulah. Ya intinya bahwasanya narkotika ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi merupakan zat-zat yang sangat berbahaya karena ini merusak pikiran, ya kan, merusak juga masa depan, ya kan, mobile kerja kan gitu. Nah itu dia tadi yang seperti saya sampaikan juga bahwasanya ya karena memang sudah tahu bahaya narkotika ini maka hindarilah, ya kan. Sekali lagi jangan pernah mencoba ataupun menyentuh narkotika karena itu menjadi sebuah jalan yang akan
memasukkan dirimu ke hal yang tidak baik. Ya, itu yang perlu saya tekankan. Kemudian juga, ya kan, terutama bagi para pengguna, ya kan, supaya juga menghentikan atau mencoba menyembuhkan diri melalui rehabilitasi dan kepada aparat penegak hukum, ya supaya juga itu membenahi segala kekurangan-kekurangan selama ini, ya kan? Karena mohon maaf, hampir semua sekarang ini masyarakat Indonesia ini sudah mengenal narkotika dan sudah mengonsumsi narkotika. Terutama bagi anak-anak sangat kita larang, sangat kita tidak menganjurkan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Hindari narkotika, ya kan? Say no to drugs. Mantap, baik. Terima kasih kepada Pak Lase yang sudah menemani kita di episode kali ini. Mungkin ya kedepannya Pak Lase tidak bosan-bosannya terus membagi ilmu, membagi wawasan dan membagi pengalaman kepada penonton setia Bankum Berbicara. Satu kata kepada generasi emas Indonesia: maju terus, tetap semangat, jadilah generasi emas tahun 2045. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Bankum Berbicara di episode selanjutnya, dan selamat tinggal. Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.